Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, kelompok D, BDK Pekanbaru. Saya Veronica Hartono dan rekan saya. Setiawan Indrajati. Di sini kami akan membuat video diskusi terkait benchmarking. Oke, pada tugas ini kami mengambil sebuah instansi yaitu KPP pertama Bangko sebagai unit kerja Setiawan Indrajati. Nah, gimana Wan di KPP pertama Bangko ini apakah ada sebuah isu atau ada sebuah hal-hal yang perlu dilakukan inovasi untuk perbaikan? Kalau sepengetahuan saya sih, kalau saya lihat-lihat kayaknya masih perlu banyak inovasi ya, karena di pandemi ini kan adanya pembatasan WP-WP yang bisa masuk ke kantor, Ya. dan pelayanan online harus segera ditambahin lagi lah kualitasnya. Kalau menurut saya sih kualitas pelayanan online-nya masih kurang ini ya, kurang efektif ya menurut saya, Fer. Oh, kurang efektif ya. Itu Betul. kenapa tuh Wan? Menurut kamu tuh kenapa bisa kurang efektif tuh karena apa gitu? Soalnya sih eh, semua pelayanan online itu cuman di ini WA, kayak WA khusus gitu, nomor WA khusus. Jadi nggak ada kayak pelayanan lain, cuman WA aja. Dan kan di Bangko kan juga wilayahnya luas tuh, Ya. ada pegunungan juga, dan mungkin akses internet masih kurang ini ya, kurang bagus kali ya. Jadi kalau menurut saya sih kurang efektif aja pelayanan online-nya. Mungkin perlu ditambahin inovasi-inovasi apa gitu loh, biar lebih bagus pelayanannya. Oh, berarti sampai saat ini di Bangko masih mengandalkan pelayanan online melalui WhatsApp aja ya, Wan, ya berarti? Betul, betul. Oh, kalau itu kan dari segi pelayanan online ya, Wan. Nah, kan Iya, sekarang juga kan kita udah ada membuka pelayanan tatap muka nih, Wan. Tapi kan iya betul, nggak full 100% kayak biasanya kan ya. betul. Nah, kalau misalkan menurut Iwan sendiri nih, sebagai pegawai yang bekerja di unit kerja KP Pertama Bangko, ada nggak sih pelayanan atau nggak fasilitas apa di kantor Iwan nih yang kira-kira tuh mungkin harus di-upgrade gitu, kalau melihat situasi sekarang gitu ya? Kalau menurut saya sih ini paling ya tempat parkir sih. Kenapa tuh, Wan? Apalagi tempat parkir di Bangko tuh Hmm, relatif kecil, sempit. hmm, Apalagi kalau orang-orang lagi rame, hmm. nggak ada tempat parkir. Dan kalau saya lihat sih, tempat parkir khusus itu cuman ada tempat parkir khusus wanita deh. Itu pun buat pegawai. Terus kalau tempat parkir khusus buat WP yang wanita nggak ada. Dan juga kalau saya lihat nggak ada tempat parkir khusus nih buat kaum disabilitas. Jadi kayak Oh, kurang lengkap itu tempat parkirnya. jadi kayak ya udah parkiran tuh kayak buat semuanya aja gitu ya, nggak ada kayak Betul, perhatian-perhatian khusus untuk betul. beberapa kasus gitu ya. Oh gitu. Iya, Iya ya. Wan, kemarin saya ngeliat nih kalau misalkan ada dari instansi Kementerian Keuangan yang mendapatkan penghargaan sebagai KPP sebagai pelayanan publik prima dari Kemenpan RB. Itu penghargaannya untuk tahun 2020. oh Nah, iya, gimana tuh Fer? iya. Nah, itu yang mendapat penghargaan pelayanan prima itu KPP pertama Karanganyar, Wan. Kan kamu dari Oh yang di, Karanganyar kan ya? betul, betul, betul. Bisa. Dulu kayaknya sempat di-post di Instagram DJP nggak sih? Iya. Nah, aku ngeliat Oh dari iya, situ tuh, terus kayak, wah, kan kayak bagus juga gitu kan untuk pembelajaran di KPP-KPP lain gitu kan. betul, betul. Hmm. Nah, kamu kamu kan sebagai orang Karanganyar nih. Dulu Iya, PKL-nya di mana ya. sih, Wan? Iya di situ, di KPP Karanganyar. Oh, berarti berarti udah kayak ngeliat langsung gitu kan, kayak di Sudah, KPP sudah. di Karanganyar tuh kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Nah, berarti mungkin KPP Karanganyar aja kali ya yang sebagai instansi kita untuk benchmarking kita gitu kan, untuk kantor kita gitu Bisa, ya. bisa, bisa. Bisa. Berarti, Apalagi kan hmm, sama-sama KPP pertama juga kan. ya berarti kayak apple to apple lah ya kita Betul, membandingkannya. betul.
Nah, Wan, kan kamu sebelum kerja di Bangko ini kan pernah PK di Karanganyar tuh ya. Apa sih yang Betul. kamu dapat lihat langsung gitu, bisa ya dan bisa dijadiin inovasi buat kantor kita juga gitu? Kalau yang saya lihat sih di Karanganyar banyak inovasi, Fer. Hmm. Terutama inovasi aplikasi-aplikasi. Hmm. Aplikasi gunung namanya. Oh. Ada contohnya nih, ada aplikasi Gunung Salak, Hmm. sistem antrian online Karanganyar. Inovasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan wajib pajak untuk dapat mengantri tanpa harus hadir ke kantor pajak. Oh, Jadi itu langsung dapat nomor gitu. cepet gitu ya berarti kan? Ya, daripada harus menunggu lama di kantor. Berarti itu tuh kayak sebuah inovasi kan untuk atas adanya perubahan situasi kita di Indonesia ini kan saat pandemi kan. Ya, Dan sebagai wujud komitmen dari DJP khususnya KPP Pertama Karanganyar untuk mewujudkan pelayanan kepada wajib pajak itu kan yang baik, yang tepat, yang betul. cepat gitu kan ya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga. Iya. Terus aku tuh pernah lihat juga Wan, yang unik di sana itu katanya ada kentongan ya. Oh betul, Fer, betul. Namanya tuh Gunung Kemukus. Eh, Walaupun Gunung Kemukus kesannya negatif, tapi di sini jadi positif karena namanya kentongan pemutus korupsi. hmm, Disingkat jadi Gunung Kemukus. berarti itu kayak salah satu ini nggak sih kayak upaya pencegahan untuk terjadinya korupsi gitu kan di kantor itu. Betul, betul. Iya. Jadi kalau ada WP yang mendengar atau mengetahui ada kasus korupsi atau ketidakintegritasan gitu, langsung aja pukul kentongannya. Jadi pada tahu gitu Unik juga sih kan kayak untuk tindakan simple pencegahan. tapi ngena gitu kan. Betul, betul, betul. Iya. Terus kayak dari itu kan dari segi pelayanan inovasi pelayanan yang mereka berikan ya Wan ya. Nah, kan Ya, tadi kan kamu bilang tuh kalau di kantor kamu nih ini kan kayak parkirannya itu kayak ya udah semuanya sama kan, nggak ada yang parkiran ya, khusus untuk kayak orang-orang khusus gitu kan. Nah, betul, kalau betul. di Karanganyar tuh kira-kira kayak gitu juga apa ada apa ya kayak pemberian fasilitas khusus gitu kan secara dia kan dapat penghargaan pelayanan publik prima kan. Nah, apakah ada bedanya atau sama aja gitu? Ada Fair, kalau di Karanganyar, di KPP Karanganyar ada ini tempat parkir khusus untuk Hmm. orang-orang pegawai atau WP yang difabel berkebutuhan khusus. Jadi sudah tersedia tempat parkir dan sudah ada tandanya, sudah diwarnai juga kalau nggak salah warna kuning kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang nggak difabel nggak boleh parkir di situ untuk memastikan bahwa teman-teman difabel itu dapat tempat parkir dan aksesnya juga mudah langsung ke kantor, nggak jauh-jauh. Berarti kayak ya sangat layak lah ya kayak dapat penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan RB gitu ya. Betul, betul. Nah, misalkan nih Wan, kamu nih ngasih inovasi itu ke kantor kamu gitu kan. Apalagi kan kamu di bagian Suki nih, deket nih sama Kak Ya, Suki kan. Misalkan kamu ngasih inovasi itu, terus menurut kamu kalau misalkan inovasi itu tuh udah dijalani di kantor kita, kira-kira apa ya kayak apakah lancar-lancar aja kayak Karanganyar gitu kan atau kita bisa nemuin hambatan-hambatannya nih kalau misalnya itu diterapin di kantor kita gitu. kalau hambatan pasti ada sih ya, Fer. Hmm. Yang pertama paling ini kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang IT Nah itu penting ya untuk nggak sih? bikin aplikasi. Betul, karena kan yang Ya, bikin aplikasi kan orang-orang IT, nggak ya sembarang benar. orang bisa. Ya, Yang kedua, hambatannya mungkin ini kesadaran wajib pajak belum setinggi di KPP di Jawa mungkin ya, atau di betul. kota-kota besar. Jadi menghambat gitu dalam penerapan inovasi seperti inovasi kantongan Hmm. korupsi. Mungkin kalau di sini diadakan inovasi itu mungkin nggak ada yang mukul juga. Ya, Nggak ada dianggapnya yang aneh ketimbun. kali ya. Betul. Hmm. Ada lagi mungkin hambatannya kondisi geografisnya di KPP Bangko tuh beda sama di Jawa ya. Ya. Di sini sangat luas karena ada 4 kabupaten yang di wilayah kerjanya 4 kabupaten. Hmm. Konturnya juga naik turun, jadi mungkin internet belum semerata di Jawa. Jadi aplikasi-aplikasi pelayanan yang membutuhkan internet seperti aplikasi Gunung Salak tadi dan lain-lain
mungkin belum bisa diimplementasikan di sini dengan maksimal. Oh, ya ya. Tapi ya Wan, kalau bisa aku ambil tarik kesimpulan, jadi kan sebenarnya adanya perubahan-perubahan ini khususnya saat ini yang kita hadapin kan pandemi COVID ya Wan. Ya, Nah, kayak bagaimanapun kita sebagai pemangku pemerintahan gitu kan yang memberikan pelayanan publik, kan kita juga kan nggak bisa tuh harus ya udah diem aja ngikutin sama sistem kerja kita yang sebelumnya. ya, Di mana kita juga kan harus melakukan adaptasi-adaptasi, perubahan-perubahan gitu kan, inovasi-inovasi gitu kan. Nah, mungkin salah satunya inovasi yang kita tahuin gitu kan dari KPP Pertama Karanganyar ini kan apa ya, mungkin bisa membantu juga untuk diterapkan di kantor kita kan, karena ya gimana pun kita sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan dengan baik, dengan cepat, dengan tanggap gitu kan. betul. Harus berinovasi, harus mendengarkan juga kayak keluhan-keluhan atau saran-saran dari khususnya kita wajib pajak gitu kan. Karena kan gimana pun juga mereka adalah stakeholder dari kita gitu ya. Betul. Yeah. Tepat sekali, Fer, kesimpulannya. Ya. Jadi kita sudahin aja kali ya Wan, diskusi kita kali ini. Ya, mungkin sudah cukup. Waktunya juga maksimal 15 menit. Iya. Jadi sekian diskusi kami terkait benchmarking, yaitu yang kita ambil dari KPP Pertama Karanganyar dan bisa juga sebagai pelajaran atau inovasi yang dapat diterapkan di kantor KPP Pertama Bangko. Terima kasih. Terima kasih.